Belum apa-apa Lili merasa sangat lelah. Padahal baru hari pertama. Belum resmi bekerja. Baru juga training. Tapi Lili seperti abis mengarungi samudera. Menyeberangi lautan. Menjelajah benua dan bertandang ke negeri antah berantah. Memang beda. Perusahaan itu seperti sebuah medan perang yang dipenuhi dengan orang-orang yang saling bertarung satu sama lain. Bagaimana bisa Lili menghadapi semua itu tanpa merasa tertekan? Sudah makan sana, datang bukannya mandi, malah tiduran. Bau tahu, bangun, tepukan bertubi-tubi mendarat di paha Lili. Malas-malasan Lili bangkit, menatap si empunya tangan yang baru saja menepuk pahanya. Gue capek, Yar. Lo tahu gak sih, hari ini itu udah kayak perang dunia ketiga, keluh Lili. Kepalanya tertunduk lagi. Kembali tangan Tiar mendarat ke tubuh Lili. Kali ini ke bahunya. Lu tuh kelamaan nganggur. Jadi pemalas, baru gitu aja udah malas. Gak syukur amat lo bisa kerja. Udah sana, mandi sana, nanti Bang J ngabsen lo belum ready. Gue lagi yang ditegur. Cepetan, tak cukup dengan omelan. Tiar kini menarik dan mendorong Lili ke kamar mandi. Duh, teman satu ini benar-benar ya. Lili memang tinggal di apartemen milik kakaknya, Bang Jaya. Tadinya ia tinggal bersama sang kakak. Tapi tepat sebulan setelah Lili resign, Bang J ditugaskan ke daerah Kalimantan. Otomatis apartemen itu ditempati Lili sendirian. Hanya saja bukan Bang J kalau tak membuat Lili bete. Setiap sore ia wajib menyalakan aplikasi video conference supaya si abang bisa memastikan kalau adiknya baik-baik saja. Dan sahabat baik Lili justru menjadi follower sejati Bang J yang memastikan ia melakukan semua perintah abang kesayangannya. Li, buruan, Bang Jaya udah online nih. Suara teriakan terdengar dari ruang kerja Bang J. Saat tangan Lili sibuk menyisir rambutnya yang panjang melewati pinggang. Lili mengambil nafas. Iya, bentar, lo aja dulu. Gue nyisir, suara Lili bergema membahana di apartemen 2 kamar itu. Lalu terdengar suara sahutan sama nyaring. Lo pikir gue budik? Iya. Gue tahu. Tadi siapa coba yang duluan teriak-teriak? Tiar memang hanya sahabat baik Lili sejak remaja. Tapi gadis gemuk yang kini ramping langsing itu sudah seperti saudari untuk Lili. Mereka bersekolah di SMP dan SMA yang sama. Namun berbeda kampus. Itu tak menghentikan persahabatan mereka. Malah karena tak bisa bertemu di kampus, Tiar dan Lili rutin saling mengunjungi rumah masing-masing. Maka tak heran kedekatan mereka juga menular ke anggota keluarga. Emak dan ayah menyukai Tiar. Pun begitu dengan ibu Tiar. Satu-satunya anggota keluarga Tiar yang menyayangi Lili. Entah kenapa belakangan Lili sampai heran sebenarnya yang adik Bang Jaya itu dirinya atau Tiar. Tiar bebas keluar masuk apartemen sejak Bang J masih tinggal di Jakarta. Sekarang saat si abang tak ada, Tiar malah sering menginap dan anehnya si abang juga mengizinkan gadis itu menggunakan kamarnya.
Lili tak ingin tahu hubungan antara kakak dan sahabatnya. Ia tak merasa perlu untuk menyelidiki. Itu sebabnya Lili santai saja melanjutkan sisirannya. Ia tahu, ia hanyalah alasan untuk Tiar bisa memandangi wajah pria pujaannya. Ia dan Tiar terlalu dekat untuk menyembunyikan rahasia hati. Lili tahu kalau temannya itu jatuh cinta pada kakaknya. Hanya Lili tak tahu bagaimana perasaan Bang J yang selalu mengelak menjawab setiap kali Lili memancingnya. Bukannya Lili tak berusaha membuat keduanya saling jujur, tapi Tiar juga sama. Gadis baik hati itu terlalu pemalu mengatakan perasaannya. Akhirnya Lili memilih membiarkan dua orang yang disayanginya itu menjalani apapun bentuk hubungan di antara mereka. Selama keduanya belum menemukan siapapun, Lili yakin suatu hari mereka bisa saling berterus terang. Hanya saja, siapapun yang melihat cara dua orang itu berinteraksi pasti mengira mereka adalah pasangan kekasih. Kadang terlalu berlebihan, dan ini yang membuat Lili sebal. Setelah rambutnya rapi, Lili pun keluar. Sengaja tak diikatnya rambut lurusnya yang lebat itu. Membebaskan dari ikatan setelah sepanjang hari tersanggul di balik harnet. Saat masuk ke ruang kerja, Tiar tengah duduk sambil menatap monitor laptop di meja kerja Bang J. Petik 2 titik. Berat, sampai harus titi paksa. Nah, Bang, itu Lili udah ada. Tiar hendak berdiri tapi tangan Lili menahan bahunya dan memilih berdiri di belakang Tiar. Halo, Bang, sehat? Dari video, Bang J terlihat mengangguk-angguk. Gimana hari pertamamu? Is it fun? Menyenangkan? Lili mengangkat bahu. Ya gitu deh, Bang, beda sama yang kemarin. Yang ini Lili harus kerja keras deh. Tawa dengan suara berat meluncur dari video. Lo bisa masuk aja. Abang ngerasa ajaib. Udah ya, adek abang yang cantik. Belajar kerja yang rajin. Nabung yang banyak ya dedek. Jangan dijajanin dada ah. Yeay, tadi aja nyuruh cepat-cepat. Giliran Lili udah rapi malah didadahin aja. Ya udah, dadah. Babang jeleik, jari Lili terangkat hendak menekan mouse ketika terdengar suara bersamaan. Tunggu, kata abang dari video. Tangannya sampai terangkat mencegah. Jangan Li, gue masih mau ngomong. Tiar buru-buru merebut mouse. Tuh kan, mereka memang hanya saling mencari alasan. Yang satu alasan ingin tahu kabar adiknya. Yang satu alasan saja memaksanya untuk duduk di depan laptop. Tepat saat Lili bersiap menggoda dua orang pencari alasan agar bisa saling memandang itu. Suara WhatsApp masuk terdengar dari ponselnya yang sedang di-charge. Lili berdiri, dan tempat duduknya segera dikuasai oleh Tiar. Sementara Lili mengambil ponselnya yang tergeletak di samping colokan dekat sofa. Tiar mulai tersenyum-senyum lagi di depan laptop. Kamu udah makan, Tiar? Suara Bang J bertanya lembut. Bibir Lili langsung mencibir. Tuh, kalau sama cewek lain aja ngomongnya dilembut-lembutin. Giliran sama adik, ngomongnya udah kayak makan paku sama silet. Tajam dan menyerang. Udah dong, Bang. Abang gimana? Sudah makan?
Tanya Tiar sama lembutnya. Suaranya begitu perlahan dan rendah mendayu-dayu. Cibiran bibir Lili makin maju. Nih cewek satu juga. Tadi aja suaranya udah gak bisa dibedain dengan Tarzan. Giliran depan abang gue. Jadi kayak putri keraton gitu. Meski matanya sesekali melirik sahabatnya yang tersenyum dan mengobrol dengan abangnya.